Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Jumpa lagi bersama KCD TV, channel nostalgia tontonan zaman kecil dulu lur, yang dikemas menjadi alur cerita film. Di video kali ini adalah episode terakhir Saur Sepulur. Untuk yang belum nonton dari awal, silahkan tonton di playlist channel ini ya lur ya. Oke, langsung saja lur ya. Di episode sebelumnya, Tumenggung Ardalepa yang difitnah atas terbunuhnya Tumenggung Widura meminta keadilan dengan meminta dihadirkan Empu Mahardika sebagai saksi Tumenggung Ardalepa. Namun sayang, belum sempat Empu Mahardika dihadirkan, sang empu telah diserang oleh seseorang hingga membuat Empu Mahardika terluka parah dan tak bisa untuk memberikan keterangan apa-apa. Beruntung sang empu masih selamat, namun rupanya serangan kepada sang empu tidak sampai di situ. Penyerang itu masih mengharapkan Empu Mahardika bisa tewas, dan akhirnya Empu Mahardika yang diharapkan bisa menjadi saksi atas Tumenggung Ardalepa harus tewas setelah mendapatkan serangan kedua kalinya. Pasti terjadi sesuatu. Kau tunggu di sini. Saya lapor Kanjeng Tumenggung. Ada yang menyergap. Jangan-jangan Gusti Empu tewas karena ada yang membunuh. Mohon Gusti periksa, keris siapa yang menewaskan Empu Mahardika? Tumbal Geni. Milik Ardalepa. Ardalepa tidak menghendaki Empu Mahardika membuka mulut. Periksa yang teliti, Kakang Tumenggung. Sendika Gusti. Empu tewas oleh Tumbal Geni. Tidak mungkin. Di saat semuanya telah pasrah karena satu-satunya saksi, yaitu Empu Mahardika telah tewas, Gayatri mencoba mencari saksi lain, dan beruntungnya Gayatri bisa menemukannya, yaitu Mbok Runtah, seorang abdi dalam Tumenggung Widura. Mbok pernah lihat orang lain selain Kanjeng Tumenggung? Kita sudah tahu bahwa yang dilihat Mbok Runtah bukan Kang Mas Ardalepa. Kalau begitu, dia lihat pembunuh Kakang Tumenggung Widura. Jaga kuat-kuat Mbok Runtah, Kakang Tumenggung. Para Tumenggung yang terhormat, sebagaimana saudara-saudara ketahui, untuk mengusut kematian Empu Mahardika, untuk itu, di sini akan saya hadirkan seorang saksi. Dan setelah Mbok Runtah dihadirkan di persidangan, ternyata Mbok Runtah mengenali pembunuh Tumenggung Widura, yaitu Tumenggung Gardika. Pembunuhnya. Dia pembunuhnya. Dia pembunuhnya. Kau bunuh kau! Hentikan! Kenapa kau lakukan itu pada saksi? Dia memfitnah aku. Kau nanti bisa membela diri. Kakang Gardika, kaulah yang membunuh Kakang Tumenggung Widura. Kau kutangkap, Gardika. Tidak. Mendengar kesaksian Mbok Runtah, Tumenggung Mewah berniat menangkap Gardika. Namun dihalangi Tumenggung Raksa. Justru Tumenggung Raksa malah menangkap Gayatri. Ya, memang yang diberi kepercayaan menangani kasus atas terbunuhnya Tumenggung Widura adalah Tumenggung Raksa, sehingga Tumenggung Mewah tak bisa berbuat banyak. Tidak ada hak Kakang Mewah menangkap Gardika. Siapa yang menjadi ketua Dewan Penyelidik Kematian Kakang Widura? Aku atau Kakang? Gayatri, kau telah lancang menuduh seseorang sebagai pembunuh. Prajurit, tangkap Gayatri. Ade Raksa, jangan ikut campur dalam wewenangku, Kakang. Uruslah wewenang Kakang sendiri. Aku bisa menangkap siapa saja orang-orang yang aku curigai berkomplot membunuh Kakang Tumenggung Widura. Dalam penobatan nanti, kami ingin mengundang sebuah kerajaan dan beberapa kadipaten jajahan Kuntala. Sementara di Madangkara, Brahma telah dinobatkan sebagai Raja Madangkara.
Dalam penobatannya, Brahma mengundang kerajaan-kerajaan sekitar Madangkara yang menjadi jajahan Kuntala, yaitu kerajaan Saptarema, Selingkur, Salimbar, dan Sanggam, untuk menyatukan negara-negara jajahan Kuntala. Umatining manungsa sinatya ora karsa pinasti dening reyang lano. Sudah lama kerajaan Sanggam mencita-citakan persatuan seperti ini. Bagaimana dari Saptarema, Selingkuh, dan Selimbar? Maha Suci pada Yang Agung. Brahma sebagai pemimpin persatuan memutuskan untuk memulai dengan membantu negeri Sanggam melepaskan diri dari Kuntala. Sekarang negeri mana yang lebih dulu kita lepaskan? Dibanding dengan Saptarema, Selingkuh, dan Selimbar, aku rasa Sanggam lebih memungkinkan. Bagaimana Larasati? Kami sudah siap. Pergerakan kita mulai dari Sanggam. Adi Ardalepa, ada berita penting. Brahma dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dia memang anak yang luar biasa. Dia si darah biru yang merakyat. Sudah sepantasnya menjadi raja. Tidak. Sanggam tidak boleh merdeka. Mendengar negeri Sanggam melakukan pemberontakan atas bujukan Tumenggung Raksa, Baginda Kuntala memerintahkan untuk menangkap Brahma, Mantili, dan Raden Samba. Brahmalah yang mengobarkan api pemberontakan. Siapa yang memimpin pemberontakan Sanggam? Raden Samba, kawan akrab Brahma. Tangkap mereka, hidup atau mati. Sementara itu, Brahma yang mendengar bahwa kedua orang tuanya di kerajaan Kuntala ditahan, Brahma sebagai anak merasa harus bertanggung jawab. Maka berangkatlah Brahma ke Kuntala sendiri untuk membebaskan orang tuanya. Ada berita dari Trisandi. Kedua orang tuaku ditahan penguasa Kuntala di penjara. Beliau dituduh membunuh Tumenggung Widura. Ini kewajibanku. Aku akan pergi ke Kuntala untuk membebaskan kedua orang tuaku. Gusti mau kemana? Kalian pulang ke Madangkara. Biar aku susul Gusti Baginda ke Kuntala. Setelah sampai di Kuntala, Brahma segera mencari informasi tentang di mana orang tuanya ditahan. Tapi itu tidaklah mudah, karena Tumenggung Raksa telah mengumumkan kepada semua para pendekar di Kuntala untuk menangkap Brahma, dan akan diberi hadiah yang sangat besar bagi siapa yang bisa menangkap Brahma hidup atau mati. Mana Mantili dan Samba? Aku datang sendiri. Bohong! Bunuh! Di mana Romo Ardalepa di penjara? Tidak tahu. Di mana? Pendekar iblis. Mereka yang mengawalnya. Setelah Brahma mendapatkan informasi bahwa orang tuanya dijaga oleh 4 pendekar iblis suruhan Tumenggung Raksa, maka Brahma mencari 4 pendekar iblis itu. Dan sampailah Brahma di salah satu rumah anggota 4 pendekar iblis itu. Sampurasun. Boleh saya bertanya? Maaf Kisanak, jangan kemari. Suami saya sangat pencemburu. Saya ingin menemuinya. Jangan, itu sangat berbahaya. Bangsat!
mengganggu istriku? Kau tahu di mana Romo Ardalepa di penjara? Kau siapa? Brahma. Brahma? Raja Kuntala! Brahma sekarang ada di tanganku! Borunta harus mati. Dia satu-satunya saksi. Bukan satu-satunya. Aku pun jadi saksi kejahatanmu, Gardika. Di keraton Kuntala, Brahma yang tengah mencari tempat di mana Tumenggung Ardalepa ditahan, tak sengaja mendengarkan pembicaraan antara Tumenggung Raksa dan Tumenggung Gardika beserta yang lainnya. Sempat terjadi pertarungan antara Brahma dan Tumenggung Raksa beserta anak buahnya. Namun, tak lama Brahma pun pergi dari tempat kita itu. Tangkap sama-sama. Dia lebih berbahaya dari Ardalepa. Kita hajar. Keesokan harinya, Brahma bertemu Gotawa sedang berhadapan dengan para perampok. Ya, Gotawa memang menyusul Brahma ke Kuntala untuk membantu Brahma membebaskan orang tuanya. Gusti Brahma. Mantili sudah pulang ke Madangkara? Belum. Semoga berita pahit ini tidak sampai ke telinganya. Kalau sampai mendengar, dia pasti kemari. Saya duluan, Paman. Hati-hati. Setelah membantu Gotawa, Brahma pun pergi untuk melanjutkan pencariannya mencari tempat tahanan orang tuanya. Di lain sisi, Mantili ternyata juga sudah mendengar tentang orang tuanya dan kini juga sedang mencari ke keraton Kuntala, tempat ditahannya orang tuanya. Sebagai abdi dalam Tumenggungan, masa Paman Trama tidak bisa memberi petunjuk di mana Kanjeng Romo dan Ibu disembunyikan? Kamar tahanan ayah Bunda Den Roro selalu berpindah-pindah. Tumenggung Raksa. Selamat malam, Paman. Di keraton, Mantili yang terburu-buru dalam bertindak hampir saja celaka saat menghadapi para pendekar-pendekar bayaran Tumenggung Raksa. Katakan terus terang, di mana kau sembunyikan kedua orang tuaku? Aku tidak tahu. Beruntung Brahma dan Gotawa datang membantu Mantili dan Raden Samba. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Bunuh mereka, jangan sampai lolos. Hindari pertumpahan darah. Kenapa lari? Sedangkan kita belum tahu di mana Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Ke Candi Kuning. Ya. Di Candi Kuning pasti ada apa-apanya. Apa mungkin Paman Ardalepa dan Bibi Gayatri dipenjarakan di sana? Dugaanku begitu. Keesokan harinya, Brahma, Mantili, Gotawa, dan Raden Samba pergi ke Candi Kuning, tempat di mana Senopati Ardalepa dan Gayatri ditahan. Dan ternyata Tumenggung Raksa dan para anak buahnya juga ada di sana. Rama dan Ibu ada di sana. Aku tidak bisa biarkan Kanjeng Romo dan Ibu jadi tawanan. Ini penghinaan. Jangan sembrono.
Nanti malam baru kita akan menyerang mereka. Rama di penjara bawah tanah. Tentu saja dengan pengawalan yang khusus. Dengan pertimbangan yang matang, malam harinya Brahma, Mantili, Gotawa, dan Raden Samba pergi menyusup ke Candi Kuning. Nanti malam kita bergerak. Kalian tunggu di sini. Aku yang masuk. Maafkan saya. Akhirnya Brahma berhasil membebaskan Tumenggung Ardalepa dan Gayatri. Namun sayang, para pendekar pilihan anak buah Tumenggung Raksa memergoki Brahma dan yang lainnya. Tunggu! Kakang Brahma. Mantili dan Raden Samba kemudian mencoba menghalangi para pendekar itu. Sementara Brahma Selamatkan Romo menyelamatkan dan orang Ibu. tuanya. Biar aku yang mengecohkan mereka. Serang! Kakang Samba. Bedebah, ada apa? Gusti, Brahma membebaskan Ardalepa dan Gayatri. Edan! Keesokan harinya, para anak buah Tumenggung Raksa dengan pasukan yang lebih besar terus mengejar Brahma dan rombongannya. Di sebuah pinggir sungai, mereka beristirahat. Tiba-tiba datanglah sosok misterius yang tak kelihatan mencoba untuk mengganggu. Rupanya dia adalah Sartin, orang yang dikalahkan Brahma waktu di desa Halimun dulu. Dia berniat membalas dendam atas kekalahannya dulu di desa Halimun. Ambillah, tapi jangan ganggu kami. Sartin, tidak henti-hentinya kau berbuat kejahatan. Aku minta hidup panjang untuk membalas kekalahanku di desa Halimun. Siap-siaplah untuk mati, Brahma. Berkelahi dengan siapa dia? Aku kira musuh bebuyutannya. Brahma sempat terkecoh dengan sosok Sartin yang berubah wujudnya menjadi Utari, wanita yang pertama kali membuat Brahma jatuh cinta. Pikiran Brahma jadi kemana-mana. Namun dengan menenangkan pikirannya, akhirnya Brahma mampu mengendalikan pikirannya, dan Brahma pun bisa mengalahkan Sartin. Kau tidak apa-apa, Brahma? Tidak, Bu. Siapa dia sebenarnya? Sartin. Brahma dan yang lainnya kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka dicegat dengan banyak pasukan Kuntala. Brahma kemudian memanggil Garuda raksasa dan langsung menggempur pasukan Kuntala itu dari atas, sehingga membuat para pasukan Kuntala itu pergi menghindar. Ada Garuda!
benar-benar kekasih yang maha agung. Berbahagialah jagat ini memilikimu. Brahma kemudian meminta Rama dan ibunya untuk naik Garuda menuju Madangkara. Mari kita jalan lagi. Madangkara masih jauh. Tapi sebaiknya Rama dan ibu naik Garuda. Setelah sekian lama, Brahma dalam pengembaraan hidupnya, dalam perjalanan berdarah, menempuh liku-liku hidup dan dengan akhirnya dengan keberhasilan Brahma menyelamatkan orang tuanya, maka selesailah film Sahur Sepuh ini. Sebenarnya masih ada lanjutannya lor, tapi saya merasa sudah nggak terlalu menarik, sudah banyak yang berubah soalnya. Maka untuk video saya berikutnya bakalan kita bahas film yang lain ya, yang pastinya juga menarik dan masih tetap bertemakan nostalgia tontonan zaman dulu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan yang telah bersedia mendukung channel ini. Untuk yang belum subscribe, tolong subscribe loh ya, biar channel ini lebih berkembang. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.